Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Bocah korban pembunuhan di Cilegon dimakamkan dekat rumah tinggalnya. Hujan deras 3 hari, 3 kampung di Pandeglang terendam banjir hingga terisolasi. Tertimpa pohon tumbang, pengguna jalan tewas di lokasi kejadian. Sejumlah pengendara yang melintas di Jalan Kembar Merak Cilegon, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon, geger setelah seorang pengendara sepeda motor terkapar usai tertimpa pohon kawista yang tumbang. Korban yang merupakan mahasiswa salah satu universitas negeri di Banten ini meninggal dunia di lokasi kejadian. Sebelum kejadian, korban melintas dari arah Merak menuju Cilegon. Pada saat melaju, pohon kawista yang sudah berumur puluhan tahun itu seketika tumbang menimpa korban. Diduga pohon tak kuat menahan terpaan angin lantaran akarnya sudah keropos dimakan usia. Saat ini jenazah korban yang merupakan warga Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang langsung dibawa ke RSUD Kota Cilegon. Kejadian pohon tumbang yang mengakibatkan korban yang sedang mengendarai sepeda motor tertimpa pohon tumbang, dan pada saat petugas mendekati TKP, korban dinyatakan tidak bernyawa atau MD, meninggal dunia. Diperkirakan tadi ada temannya, dia mahasiswa Untirta yang untuk alamat sementara diketahui di Karawaci, Tangerang. Akibat kejadian ini, jalan dari arah Merak menuju Cilegon sempat ditutup dan dialihkan ke jalur lain. Ariel Maranus dan Aci Ramadan melaporkan dari Kota Cilegon. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, pengelola transportasi darat atau BPTD Wilayah 2 Provinsi Banten melakukan kegiatan pemeriksaan kendaraan. Pemeriksaan kendaraan dilakukan hanya untuk kendaraan angkutan antar kota, antar provinsi atau AKAP yang ada di terminal tipe A Mandala. Pemeriksaan dilakukan dimulai dari lampu, roda, rem, dalam mobil hingga kemudi untuk memastikan keamanan kendaraan saat mengangkut penumpang. Ada sejumlah angkutan siap menyambut libur Nataru seperti bus AKAP sebanyak 50 armada, AKDP 20 armada, angkutan perdesaan 30 dan angkot 30 armada. Kita saat ini dalam menjelang Natal dan Tahun Baru 2005-2026. Kami sebagai penyelenggara Terminal Lebak saat ini yang siap untuk kendaraan yang disiapkan Terminal Lebak yaitu adalah AKAP 60 kendaraan, terus AKDP 20 kendaraan, angkutan perdesaan 30 kendaraan, dan angkutan kota 30 kendaraan. Rem cek dilakukan untuk memastikan keselamatan penumpang dan juga memberikan edukasi kepada sopir agar selalu menyiapkan kendaraan untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Ariel Maranus, Desa Jiwa Pratama, melaporkan dari Kabupaten Lebak. Di tengah hiruk-pikuk Jalan Dewi Sartika, Ciputa, Tangerang Selatan, terselip kisah pilu pedagang kecil yang harus bertahan di tengah bau sampah yang menyengat. Bagi Sari Deli, pedagang nasi di pinggir jalan, bau busuk bukan sekedar gangguan. Aroma ini mengusir pelanggan dan merenggut penghasilannya. Sari baru 1,5 bulan membuka warung di lokasi ini. Namun harapannya untuk mencari nafkah justru diuji oleh tumpukan sampah yang hanya berjarak beberapa langkah dari lapak jualannya. Sampah berasal dari warga, pasar, hingga orang tidak dikenal.
Saat hujan turun, bau semakin menusuk hidung, membuat pembeli memilih pergi sebelum memesan. Memang udah ada, tapi cuman yang sedikit di situ. Malam Minggu malam Senin kayaknya. Oh, kegiatan malam-malam. Udah ada Nah, dikit ya. yang Ibu ketahui, ini sudah berapa lama Bu sampah ini? Bu? Udah hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Hampir 2 minggu. Ini sampah apa aja sih Bu? Sampah dari pasar, dari warga atau gimana sih? Iya, dari warga semuanya sampah. Mungkin dari pasar juga, dari warga. Nah, yang Ibu ketahui ya, maksudnya ada kemungkinan nggak orang lain, orang luar Ciputat yang buang sampah gitu di sini? Ada kemungkinan dari luar juga. Oh, sambil lewat buang. Iya, sambil lewat juga. Nah, Ibu kan, mohon maaf, Ibu kan dagang nih ya dekat sini ya. Ibu gimana? Ngerasa terganggu nggak? Yang merasa terganggu dengan baunya. Meski sudah diangkut secara bertahap, sampah masih terlihat menggunung dan hanya ditutup terpal biru. Jalan penghubung menuju Jakarta ini justru berubah menjadi sumber bau yang dikeluhkan warga. Warga dan pedagang kini hanya berharap sampah segera diangkut tuntas. Sebab bagi mereka, bau busuk ini bukan sekedar masalah lingkungan, tapi soal pendapatan untuk keluarga dan kelangsungan hidup. Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tangerang Selatan.